Pemirsa masih di YouTube kita PKLDRTP Yayan Gede 2020. Kami di sini, saya Rizky Nuramati, mahasiswa Yayan Gede 2020 akan menerangkan tentang layanan bimbing konseling di era new normal. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan memulai membacakan artikel tentang layanan konseling di era new normal. Kebiasaan new normal mengubah perilaku relasi komunikasi masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan sekolah. Kini sudah hampir 1 semester mereka melaksanakan anjuran sekolah dari rumah, yang artinya selama rentang waktu tersebut mereka tidak bertemu dengan sebaya dan hanya berinteraksi dengan lingkungan yang terbatas. Dari mengingatkan kalau peserta didik rentan terhadap bahaya cabin fever yang mengingatkan kesehatan mental dan tentu berpengaruh pada fisik peserta didik, khususnya pada bangku menengah hingga atas pada rentang umur yang membutuhkan sebanyak mungkin untuk kesempatan bersosialisasi dengan rekan seumurnya. Konseling menjelaskan cabin fever adalah perasaan sedih, bosan, gelisah, dan ragam perasaan negatif lainnya karena terlalu lama diam di suatu tempat dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Pada saat seperti inilah peran layanan konseling makin diperlukan untuk membangun komunikasi, memberikan perhatian pada peserta didik. Dalam kesempatan ini, hampir layanan konseling tersebar di beberapa kota, mengungkapkan bahwa hubungan emosional, pemahaman akan kebutuhan dari peserta didik atau konseling menjadi profesi yang tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Namun, layanan bimbing konseling perlu untuk mengenal dan menggunakan kecanggihan teknologi untuk dapat menjalankan peran mereka sebagai moderator utama sekolah dengan murid juga orang tuanya, serta membangun komunikasi yang baik dengan konseling khususnya di ketika masa pandemi ini. Layanan konseling profesional salah satu cirinya mampu mengolah strategi layanan konseling dengan baik, membangun komunikasi interpersonal dengan peserta didik. Jika guru BK acuh tak acuh siswa bisa hilang. Untuk strategi layanan konseling yang kreatif, konselor bisa menggunakan berbagai media dengan platform komunikasi yang familiar dengan konseling. Dalam ini memanfaatkan teknologi mengingat layanan konseling tidak mengakibat nilai humanis dalam profesi mereka. Teknologi yang kini makin canggih dan nyaman menurut munculnya fenomena di mana kita lebih mementingkan metode yang efektif dan efisien. Dari konseling dengan peserta didik, teknologi yang efektif dan efisien belum tentu humanis. Guru PK jangan sampai tersandung oleh hal-hal kemanusiaan ini dan jatuh pada zona nyaman saat pandemi. Peserta didik kehilangan energi karena hilang kontak fisik dengan teman-temannya. Layanan konseling untuk membangun energi, maka guru layanan konseling ini harus berani berubah tegas dalam mengakui cyber konseling tidak mudah dan hasilnya bisa tidak maksimal. Sesi konseling laring konselor tentu akan dihadapkan dengan keterbatasan dan menilai perilaku dan mimik wajah juga ucapan konseling. Bahkan dalam beberapa kasus konseling menolak untuk ditanyai. Hal ini sama ternyata dihadapi oleh kekhawatiran ketika menghadapi peserta yang tidak respon padahal perlu mengikuti sesi konseling terkait tugas-tugasnya. Di sanalah fungsi relasi dengan orang tua peserta didik yang harus terjalin mesra. Artinya bapak ibu menjalin kerjasama dengan orang tua perlu dikonseling sehingga mampu memotivasi anak untuk mau melakukan proses konseling, memberikan energi positif sehingga guru layanan konseling bisa mengasihi kepada siswa. Untuk topik yang bersifat umum, menyarankan untuk dapat membuat sesi konseling yang melibatkan beberapa peserta. Sesi konseling lama ini menuntut bisa digunakan menjangkau peserta didik juga dengan orang tua atau wali peserta didik. Orang tua memainkan peran penting dalam membangun konsep diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang terbuka dan percaya. Mengakhiri mengingat para layanan konseling mengenai etika yang perlu diperhatikan selama sesi cyber konseling. Meskipun online, layanan konseling juga harus tetap menawarkan keterampilan ilmu konseling yang bisa diterapkan dalam
sesi konseling daring. Ia dapat menginginkan perlindungan data dan informasi konseling menjadi tanggung jawab dari konselor. Ketika work from home, layan konselor perlu menginginkan memperhatikan lingkungan sekitar untuk menjaga privasi. Juga menampilkan mimik wajah dan gestur yang jelas agar konseling merasa nyaman selama sesi konseling. Kegiatan merupakan rangkaian acara dalam rangkaian virtual open house yang akan digelar oleh mahasiswa baru dan orang tua yang bisa ditanya secara langsung kepada pemimpin universitas fakultas terkait informasi seputar program studi yang minat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.